Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Pada bab sebelumnya, Sapik dihadapkan pada kenyataan bahwa istrinya yang selama ini ia ketahui meninggal masih hidup. Sekarang Sapik dilanda kebingungan antara istri yang dulu tiba-tiba muncul dan sekarang ia telah memiliki istri. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai. Bab 18. Kakak makannya pelan-pelan. Kecapnya belepotan ke pipi tuh, tegur Alika saat melihat Sapa begitu lahap memakan bakso yang ditusuk dan dilumuri kecap itu. Belepotan juga, kakak tetap lucu, sahutnya dengan polos. Siapa lagi nih yang ngajarin kamu kayak gini? Tanya Alika sambil menyuapi Sekil. Sam, jawabnya. Begini memang kalau Safa sudah bertemu dengan orang yang atau sefrekuensi dengannya. Seperti Semi. Mereka sangat kompak apalagi soal jahil. Umi, minum. Rengek Hana. Ada Mbak Nina di dapur, minta sama Mbak Nina ya. Alika mengarahkan. Ia ingin mengajari anaknya untuk mandiri. Meskipun terkadang anak-anak tetap manja. Namanya juga masa pertumbuhan. Hana langsung berlari ke dapur untuk mengambil air minum. Sedangkan Alika membersihkan sisa kecap di bibir Sekil, lalu menyodorkan minum. Anak itu malah memalingkan wajahnya. Minum dulu nak, dedek kan habis makan, ujar Alika. Sekil menggelengkan kepalanya. Ayo sedikit ya, sedikit aja, ujuk Alika. Gak mau, Sekil menjerit. Lalu berlari mengikuti Hana ke arah dapur. Anak seperti Sekil tidak bisa dibiarkan sendirian. Itu kenapa terkadang Alika merasa lelah karena seharian harus terus mengikuti langkah kecil sang anak. Terlihat Hana duduk selonjoran di lantai sambil minum susu. Sekil mendekat pada sang kakak. Dedek mau minum? Tanyanya. Ia lalu menarik Sekil untuk duduk di dekatnya dan menyodorkan air minum. Alika langsung mengabadikan momen itu untuk diberikannya pada Sapik. Ia tahu suaminya juga pasti sangat rindu pada anak-anaknya. Cepet pulang ya Abi, anak-anak udah kangen sama Abi, ucap Alika yang mengirimkan pesan video. Alika langsung mengirimkan video itu pada Sapik. Meskipun masih kecil, tapi Hana bisa berperan sebagai kakak yang baik untuk adiknya. Lihat saja sekarang anak itu menuntun Sekil untuk kembali ke ruang tengah. Kakak, Alika mendesah panjang saat melihat Safa berbaring sambil memeluk bantal sofa. Noda kecap menempel di bantal berwarna putih bersih itu. Kak, cuci dulu tangan sama mukanya. Lihat, bantal sofanya jadi kotor loh, tegur Alika. Nanti bantalnya dicuci aja Umi, balasnya enteng dengan mata yang fokus melihat tayangan kartun Nusa dan Rara. Alika menjeda video itu membuat Safa merengut kesal. Umi, gak mau, kakak bersihin dulu itu. Nanti aja habis nonton ya. Kakak jorok, ledek Hana. Ayo kak, cuci tangan. Gak lama kok habis itu nonton lagi, bujuk Alika. Dengan malas Safa berdiri. Ia menyentuh pipi Hana, membuat noda kecap menempel juga di sana. Umi, kakak nakal. Hana berteriak tidak terima, sedangkan Sapa berlari sambil tertawa karena puas mengerjai adiknya. Shh, gak apa-apa, tinggal dicuci. Malu lo diliatin dedek, masa kakaknya nangis, ujar Alika. Hana mengusap air matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Ia begitu penurut. Berbeda memang dengan Sapa, dan terkadang harus sedikit diberi ketegasan agar menurut.
Tapi memang setiap anak berbeda dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Setelah merasa lebih tenang, keduanya terdiam. Tidak ada lagi suara tangisan yang saling bersahutan. Dokter yang datang dan mengatakan Selin sudah bisa pulang. Tidak membiarkan wanita itu pulang sendirian. Syafik mengantarnya. "Di mana rumah kamu?" tanya Syafik. "Aku menginap di hotel, Bang." "Abang antar kamu ke sana." Selin sudah mengatakan semuanya pada Syafik mengenai Charlie yang merencanakan kematian palsu Selin dan mengancam Selin untuk tidak menghubunginya, untuk tidak menghubungi Syafik, karena jika sampai Selin melanggar, maka taruhannya adalah Syafik dan keluarganya. Charlie seorang mafia bengis. Ancamannya tidak pernah main-main. Tidak ingin mengambil risiko tentu. Dengan berat hati, Selin harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sekarang pun ia bisa bertemu dengan Syafik berkat Diego yang membuat Selin lepas dari sang kakak yang sekarang koma. Syafik tidak menyangka jika seberat ini masalah yang dialami oleh Selin di masa lalu. Tidak bisa dibayangkan betapa rapuhnya wanita itu dulu menghadapi dunia yang kejam seorang diri. Dan saat itu Syafik tidak tahu apa-apa, hanya meratapi kepergian sang istri yang ternyata hanya sebuah drama belaka. Pikiran Syafik dan Selin sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, hingga salah satu dari mereka memecah keheningan. "Abang gak pulang?" tanya Selin ragu. "Kamu di sini sendiri?" tanya Syafik. "Istri abang pasti menunggu di rumah." Selin berucap sambil menunduk, tidak berani menatap Syafik. "Kamu juga istri abang," ujar Syafik. Mendengar perkataan Syafik membuat sudut hati terdalamnya begitu ngilu. Selin mengakui itu. Ia memang istrinya Syafik dulu, tapi sekarang bukan lagi. Ia sudah menikah dengan Diego. "Itu dulu, Bang. Sekarang semuanya sudah gak sama. Semua yang terjadi di masa lalu itu kepalsuan. Bahkan kematian kamu juga tidak benar adanya. Selama abang tidak mengucapkan talak, kamu masih istri abang. Meskipun kita sudah lama berpisah. Dan yang menjadi haram saat kamu menikah dengan laki-laki lain, sedangkan kamu masih berstatus sebagai istri abang," terang Syafik. Selin mengakui ia tidak tahu apa-apa soal ilmu agama saat menikah dengan Syafik. Ia masih belajar ilmu-ilmu dasar. Tentu ia tidak akan tahu hukum soal masalah berat seperti ini. Aku menikah dengan Diego. Sekarang ada Queen di antara kami. Dan anak kita, aku gak bisa menjaganya." Cairan bening sudah menggenang di pelupuk mata Selin. Ia masih ingin sang kakak. Dengan begitu kejamnya, ia masih ingat sang kakak memberikan obat untuk menggugurkan kandungannya. Selin yang tidak berdaya hanya bisa menangis meratapi hilangnya satu-satunya sosok berharga yang ia harapkan akan menemaninya, karena ia tidak akan pergi lagi bersama dengan Syafik. "Semua yang terjadi seperti mimpi. Abang bahkan gak nyangka kalau kamu benar-benar ada di hadapan abang sekarang." Selin tersenyum getir. "Aku juga selama ini hanya bisa melihat abang dari jauh tanpa bisa mendekati abang. Tapi melihat abang bahagia dengan keluarga abang, sekarang aku juga ikut bahagia. Abang juga pasti sangat mencintai istri abang. Umi dan Abah juga pasti bahagia dapat cucu dari abang." Kembali Syafik mengingat istrinya di rumah. Ia akan segera menjelaskan semuanya pada Alika. Tidak ingin ada yang disembunyikan dari wanita itu. Ia sudah berjanji untuk membahagiakan Alika dan tidak membuat wanita yang sudah melahirkan anak-anaknya itu kecewa. "Kamu juga pasti bahagia dengan kehidupan baru kamu?" Selin menggelengkan kepalanya. "Wanita tidak melupakan laki-laki secepat kalian melupakan kami.
Wanita mencintai melampaui batas. Satu-satunya hal istimewa seorang wanita ada mencintai paling lama. Mencintai bahkan saat harapan hilang. Selin menarik napas dalam. Aku istri abang bukan? Sapik mengangguk. Abang mau kan mengabulkan apa yang aku mau? Dan selesai teman. Kira-kira apa permintaan dari Selin ya? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.